Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di hari Minggu ini. Apa kabar semuanya? Kakak harap sehat-sehat ya semuanya. Nah, kita mau mulai ibadah IMPA kita di hari ini. Adik-adik dipersilakan berdiri dan kita menyanyi. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu boleh hadir dalam ibadah IMPA di hari ini. Walaupun masih secara online, tapi kami tetap semangat dan mau mengikuti ibadah IMPA di hari ini. Tuhan, biarlah ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap adik-adik, yuk Alkitabnya dibuka. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus 10 ayat 17 sampai 22. Kitab Markus 10 ayat 17 sampai 22 ya adik-adik. Kalau adik-adik sudah ketemu, yuk buat adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Kita mulai adik-adik. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau bercerita nih adik-adik. Cerita firman Tuhan hari ini tentang seorang pemuda yang mau bertanya, bagaimana ya caranya untuk menjadi anak yang baik? Adik-adik penasaran? Yuk adik-adik dengarkan cerita kakak baik-baik ya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin bertanya, bagaimana menjadi anak yang baik. Lalu ia pergi mencari Tuhan Yesus, dan ia senang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Pemuda itu langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bagaimana jika ingin menjadi anak yang baik?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, seperti jangan mencuri,
jangan berbohong, hormat kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Jawab pemuda itu, "Wah, sepertinya aku sudah melakukan itu semua. Aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, dan hormat kepada orang tua. Berarti aku sudah menjadi anak yang baik kan Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Masih ada yang kurang. Kamu masih belum mau berbagi dengan orang lain." Mendengar perkataan Tuhan Yesus, pemuda itu sedih. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, sebab dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, adik-adik sudah lihat videonya? Menurut adik-adik, sikap pemuda dalam video tersebut baik atau tidak baik ya adik-adik? Iya, tidak baik. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus memintanya untuk berbagi dengan sesama, pemuda itu nggak mau adik-adik. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya mau agar miliknya disimpan untuk dia saja. Nggak boleh dikasih sama orang lain. Nah, menurut adik-adik, kira-kira Tuhan suka nggak sama orang yang tidak mau berbagi? Iya, Tuhan tidak suka. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau berbagi dengan orang lain dan juga peduli dengan orang lain. Nah, jadi adik-adik, kalau mama atau papa di rumah meminta adik-adik untuk berbagi, entah berbagi untuk kakak, kepada adik, teman, atau saudara, adik-adik mau gak? Contohnya nih, adik-adik dikasih mama makanan banyak sekali. Lalu datang kakak atau adik kalian mau minta makanan itu. Kira-kira kalian mau bagi gak? Ayo. Wah, hebat. Bener ya, mau berbagi ya. Kalau adik-adik sudah melakukan itu, adik-adik hebat. Ingat adik-adik, dengan berbagi artinya kita peduli dengan orang lain. Dan juga dengan berbagi, orang lain akan merasakan bahagia adik-adik. Contohnya ya kakak atau adik kalian tadi. Ketika kalian bagi makanannya, mereka senang karena bisa merasakan makanan dari mama. Nah, begitu juga adik-adik. Misalnya kalau adik-adik di rumah punya banyak sekali baju yang sudah tidak terpakai. Atau bajunya sudah kekecilan, tapi masih bagus atau masih bisa digunakan. Terus adik-adik tahu, ada teman adik-adik yang tidak punya cukup pakaian untuk dipakai. Kira-kira adik-adik mau kasih pakaian adik-adik gak? Atau adik-adik simpan aja di lemari? Ayo, yang mana? Wah, hebat. Benar ya? Lebih baik kita memberikan pakaian kita kepada mereka yang membutuhkan adik-adik. Pasti mereka senang sekali menerimanya. Daripada disimpan di lemari, lama-lama rusak, sayang kan? Ya kan? Nah, adik-adik, jadi dari cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita adik-adik yang pertama, kita tidak boleh menjadi anak yang serakah, tapi jadilah anak yang mau berbagi dengan sesama. Yang kedua adik-adik, dengan berbagi artinya adik-adik peduli dengan sesama dan adik-adik mengasihi sesama. Juga adik-adik mau membuat orang lain bahagia. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu dengan cerita firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ingat ya, jangan lupa untuk berbagi terhadap orang lain. Dadah! Yesus berpesan dalam malanglah, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti IMPA hari ini. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu hadir di tengah-tengah kami dan keluarga kami, membawakan berkat, damai, dan sukacita ya Bapa. Kami juga bersyukur atas firman yang barusan kami dengar. Biarlah firman tadi yang dibawakan oleh Kakak Juli bisa menjadi teladan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, rajin beribadah, rajin berdoa, selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan menjadi anak-anak-Mu yang selalu berbagi kepada orang lain dan tidak menjadi anak yang serakah ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami dan keluarga kami dalam 1 minggu penuh ini. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati sekolah kami, pendidikan kami, walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai kami, memberikan kami hikmat kepintaran untuk memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan, dan menyelesaikan tugas-tugas juga yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesabaran dan sukacita dalam membimbing kami selama pembelajaran online di rumah. Berkati juga mereka dalam pekerjaannya, berikanlah mereka kesehatan, semangat dalam menghadapi pekerjaannya, agar pekerjaannya dapat menjadi berkat dan juga sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Pada hari ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan kiranya mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat dari pusat, daerah, sampai yang di RT RW. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin negara kami ini, agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan sejahtera ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Gratia. Tuhan kiranya berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para diaken penatua, dan juga pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, agar dalam melayani mereka dapat dengan sukacita dan juga seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah mereka berkat, kesehatan, hikmat, dan sukacita ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit ya Bapa. Berikanlah mereka kesembuhan, berkati juga makanan, obat-obatan, dan minuman yang mereka makan dan minum, biar bisa membantu mereka untuk cepat pulih ya Bapa. Berkati juga para dokter, suster, perawat ya Bapa yang membantu dalam proses kesembuhan para pasiennya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan dan semangat dalam merawat pasien-pasiennya ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk kondisi kami saat ini yang Kau tahu kalau kami masih diliputi oleh pandemi COVID-19 ya Bapa. Tuhan kiranya mau memberkati kami, mau melindungi kami, dan Tuhan kiranya mau menghilangkan virus ini dari muka bumi ya Bapa, agar kami dapat beraktivitas lagi seperti biasanya ya Bapa. Tuhan kiranya juga mau memberkati proses vaksinasinya ya Bapa, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di daerah ya Bapa, yang sekarang ada beberapa yang terkena bencana alam ya Bapa. Tuhan kiranya mau memberikan mereka kesehatan, kesabaran, semangat dalam menghadapi bencana ini ya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk hidup dan kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Berikanlah kami berkat-Mu untuk hari ini, besok, sampai selama-lamanya ya Bapa. Dan juga kami telah memberikan persembahan sedikit daripada apa yang kami miliki ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami itu agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama